Sobat Kei, viral berita penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio membuat korbannya Kristalino David Ozora Latumahina koma. Berkaca dari kasus David, banyak yang bertanya-tanya soal cedera otak yang dialaminya. Nah, pas banget sore ini di BTS Berbagi Tips Sehat, kita akan mengupas lebih dalam tentang cedera otak. Telah hadir di studio Dr. Lili Natalia, dokter spesialis bedah syaraf, Siloam Hospitals Jember. Selamat sore, Dr. Lili. Selamat sore. Apa kabar, dokter? Baik. Sehat ya? Semoga kita semua selalu sehat selalu. Amin ya. Sekarang udah mulai perubahan musim ya. Kita nggak ngerti ya. Kadang hujan, kadang berapa hari panas ya. Maka wajib banget kita untuk terus menjaga kesehatan Sobat Kei. Selain Dokter Lili, kita juga ditemenin sama Mbak Putri Galuh. Selamat sore Mbak Putri Galuh. Halo Mas Ihsan dan Sobat Kei. Marketing Communication of Siloam Hospitals Jember. Gimana nih, sehat terus ya? Amin. Amin ya, nggak pernah absen soalnya kalau Mbak Galuh pasti selalu hadir di BTS. Bakal banyak info-info juga ya ini kan kemarin kita udah sempat singgung soal Kopassus ya. Dan mungkin nanti boleh diinfokan juga lagi ya. Program-program yang lain yang ada di Siloam Hospitals. Biasanya cedera itu yang saya tahu tuh cedera otot gitu dok. Nah ini saya menemukan diksi cedera kepala ya, cedera otak ya. Nah cedera otak, apa ini cedera otak? Jadi sesuai dengan kata-katanya, yang namanya cedera itu adalah kondisi luka pada bagian tertentu. Dimana kalau kita bilang cedera kepala, ya artinya bagian dari kepala itu mengalami luka. Okay. Kalau cedera otak, maka sesuai dengan kata-katanya adalah otaknya mengalami perlukaan. Dimana di sini yang luka adalah jaringan otak. Yeah. Jadi pada saat kita bicara cedera otak itu apa, cedera kepala apa, apakah hal yang sama? Maka kembali otak adalah bagian dari kepala. Kalau seseorang mengalami luka di otak yang disebabkan karena benturan, karena kecelakaan, dalam artian ada trauma mekanik, maka otomatis kepalanya pasti mengalami cedera juga. Tapi kalau mengalami cedera kepala, apakah pasti mengalami cedera otak? Belum tentu. Baik. Yang kita bahas kali ini cedera otaknya aja ya. Kita lebih kerucutkan lagi nih Sobat Kei. Karena pasti akan banyak sekali yang akan kita kerupas tentang cedera otak. Tadi dari secara definisi ini otak yang mengalami luka, jaringan pada otak ini. Kalau bisa nggak saya bahasakan dengan gegar otak gitu dok? Ya, karena sebenarnya kan kata-kata gegar otak itu kan kata-kata yang lebih awam, yang lebih umum. Tapi intinya fokusnya sama. Ada gangguan pada otak, ada perlukaan yang menyebabkan gangguan fungsi otak. Oh iya, baik. Seperti itu. Kita sering dengar biasanya lebih didengar ini ya masyarakat ya. Masyarakat kayak drakor gitu kan biasanya ada tuh tokohnya yang mengalami gegar otak. Bahkan juga di film-film itu juga banyak banget. Sebabnya berarti kalau kita lihat ini karena kecelakaan ya dok ya. Ya. Jadi kalau kita bilang gegar otak, cedera otak, maka yang kita fokuskan adalah kecelakaan. Baik itu kecelakaan rumah tangga, artinya jatuh di rumah, atau ya mungkin yang sempat dibahas ramai beberapa waktu sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga, itu pasti tetap terhitung dalam kecelakaan rumah tangga. Intinya apa yang terjadi di rumah, atau orang tua lansia terpeleset sehingga kepalanya menghantam lantai atau terbentur sesuatu yang menyebabkan dia mengalami cedera otak, yaitu tetap namanya kecelakaan rumah tangga. Atau kecelakaan lalu lintas yang kita di Jember ini sebenarnya itu adalah salah satu hot topic kecelakaan lalu lintas. Banyak banget tuh berita-berita soalnya ya, kecelakaan lalu lintas yang akhirnya menyebabkan korbannya mengalami cedera otak ini. Dan jangan dilupakan ada juga yang namanya kecelakaan olahraga. Oh, oke. Jadi kalau kecelakaan itu terjadinya di saat berolahraga, ya itu yang namanya kecelakaan olahraga, dan semua itu bisa menyebabkan cedera otak. Baik. Penyebabnya kecelakaan dari rumah, lalu lintas dan olahraga.
ini menjadi perhatian khusus ya, kita ketika beraktivitas tuh harus benar-benar hati-hati ya dok ya. Iya. Karena kalau di rumah aja yang kita rasa enak, di rumah mungkin aman ya. Ternyata bisa juga kepleset itu tadi. Iya. Kemudian kita berkendara ya harus memastikan secara berkendara kita mulai dari kecepatan ya, bagaimana kita udah siap atau enggak di tengah-tengah kepadatan arus lalu lintas, jalurnya gimana. Olahraga juga ini, orang-orang pengen olahraga biar tubuh lebih sehat, tapi resiko ada aja nih dok ya. Ada, tergantung dari jenis olahraganya. Terutama olahraga-olahraga yang berhubungan dengan bela diri, fighting, yang biasanya otomatis akan ada benturan-benturan ke bagian tubuh. Salah satunya ke kepala, yang itu akan berujung ke cedera otak. Atau olahraga-olahraga yang memang dalam proses berolahraganya itu ada kejadian-kejadian benturan antar sesama olahragawan. Misal American football yang akan beradu fisik seperti itu. Jadi ya tetap memang resiko lebih tinggi pada olahraga-olahraga yang akan menggunakan benturan fisik. Tapi yang tidak benturan fisik pun seperti misalnya basket, lari, ya benar-benar yang sifatnya kecelakaan, jika mereka gangguan keseimbangan, jatuh, terpleset, ya masih ada resiko untuk cedera otak, tapi lebih kecil. Lebih kecil, ya salah satunya American football itu ya, karena kita lihat kan dia gerakannya harus antar lawan ini ya dok ya. Saling berhantam, kemudian boxing yang jelas. Jadi kecelakaan ini nggak cuma dikiranya di lalu lintas aja ya, tapi ternyata banyak banget kejadian-kejadian kecelakaan. Masuk di rumah tangga, anak bayi, anak kecil yang mereka masih belum bisa mengatur tubuhnya sendiri, jalan masih belum bagus, jatuh dari tempat tidur pun itu sebenarnya namanya kecelakaan juga, kecelakaan rumah tangga. Dan ini cedera otak ini bisa dialamin bahkan bayi juga ya dok ya? Bayi, siapapun yang mengalami kecelakaan ini Sobat K, bagaimana kita mengklasifikasikannya dok? Jadi kalau secara medis, kami tim dokter bedah saraf mengklasifikasikan berat ringannya suatu gegar otak itu dari kita lihat seberapa terganggunya kesadaran orang tersebut dan seberapa terancam nyawanya. Jadi walaupun pada dasarnya kalau orang awam kita paham sih, orang awam otomatis akan berpikir seberapa besar cacatnya. Tapi dari kami tim medis, karena untuk penanganan derajat keparahan kami tentukan bukan apakah ada kelemahan tubuh atau tidak, itu tetap menjadi perhatian. Tapi bagaimana kami memberikan nama ini gegar otak ringan kah, cedera otak ringan, cedera otak sedang, cedera otak berat, dari seberapa tidak sadarnya yang bersangkutan. Semakin berat kondisi tidak sadarnya, semakin dalam komanya, semakin berat kondisi gegar otaknya, cedera otaknya. Dan itu penanganannya juga nanti disesuaikan ya dok ya? Tentunya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mulai dari kondisi cedera otaknya dan penyerta yang lain, cedera lainnya. Karena kan tidak selalu orang itu murni hanya gegar otak saja, hanya cedera otak saja. Bisa disertai dengan patah tulang di sekitar area kepala, mulai dari itu tulang tengkorak atau tulang wajah, atau ada perdarahan di dalam tengkorak, atau bahkan ada patah tulang di bagian yang lain, entah itu di alat gerak, tangan, kaki, atau di dada. Ya itu semua nanti penanganannya tentunya akan disesuaikan dengan kondisi. Baik, kita ambil contoh kecelakaan di rumah dok. Kadang orang tidak sadar ya, mungkin tadi dia jatuh, anggota keluarga lain melihat udahlah kita nggak usah bawa kemana-mana ya, cukup di rumah aja. Dikasih minyak telon gitu. Ada formula-formula khusus yang biasa dilakukan di rumah dan dianggap ya itu sudah cukup gitu loh. Tapi bisa nggak kita mungkin biar menjaga-jaga nih, mengidentifikasi kalau takutnya itu adalah gejala dari cedera otak dok? Jadi cedera otak tentunya berbagai gejalanya tergantung seberapa berat cedera otaknya.
Tapi gejala yang paling ringan adalah nyeri kepala, kemudian pusing berputar, atau ada beberapa orang yang mengeluh kepala ini kok terasa berat, tidak membaik. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu adalah gejala paling ringan. Atau setelah kejadian benturan di kepalanya tersebut, yang bersangkutan cenderung merasa ngantuk terus. Itu sebenarnya adalah gejala-gejala dari gegar otak yang paling ringan. Gejala yang lebih berat yang harus segera dibawa ke rumah sakit saat itu juga, di mana istilahnya kita adalah kegawat daruratan. Itu jika ada kondisi tidak sadar. Kondisi tidak sadar itu yang paling ringan adalah mulai dari bicara melantur, atau yang bersangkutan tidak bisa diajak koordinasi, diarahkan misalnya coba angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, hal-hal yang simpel seperti itu saja tidak bisa, maka itu artinya sudah ada penurunan kesadaran. Atau pas yang bersangkutan tidak mau buka mata, tidur terus, ya itu adalah bagian dari penurunan kesadaran. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian selain adanya penurunan kesadaran, kejang. Kejang itu sudah jelas adanya suatu gangguan fungsi otak yang cukup berat. Tentunya harus segera ditangani. Kemudian yang lain lagi adalah mungkin ada kelemahan salah satu anggota gerak badan. Itu kemudian ada pada beberapa kasus juga muntah yang tidak ada tanpa disertai mual, muntah dan muntahnya berkali-kali, tidak bisa dihentikan. Lebih baik dibawa ke rumah sakit. Baik. Apalagi kalau ada luka terbuka sudah jelas. Kita akan lanjutkan lagi nih karena kayaknya banyak banget nih Sobat K ya. Ya akan kita bahas tentang cedera otak tetap di BTS. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita mengupas lebih dalam cedera otak bersama Dr. Lili Natalia, dokter spesialis bedah syaraf Siloam Hospitals Jember. Tadi kita udah tahu nih Sobat K, bagaimana kita mengidentifikasi gejala cedera otak. Karena khawatirnya ketika resiko yang terjadi di rumah ya dok ya, jangan sampai diabaikan. Anggota keluarga mungkin setelah tadi jatuh, terbentur, mengalami nyeri kepala, pusing, kepala terasa berat, cenderung ngantuk juga ya dok ya, bahkan sampai nggak sadar, dan ada kondisi-kondisi lain tadi, segera Anda langsung bawa ke rumah sakit. Nah ini udah masuk ke layanan emergency nih ya Mbak Galuh ya. Kita perlu highlight lagi nih untuk layanan emergency di Siloam Hospitals. Nanti kita arahkan kemana nih nanti? Nanti buat teman-teman yang ada keluarganya, ada temannya, ada saudaranya, Sobat K yang mengalami kejadian-kejadian tersebut, itu bisa langsung saja dibawa ke layanan emergency kita, layanan IGD kita. Itu 24 jam kita melayani semua yang dibawa ke emergency ke IGD kita. Itu nanti kita juga ada fast response. Jadi buat Sobat K itu bisa juga telepon ke nomor emergency kita itu di 1.500-911. Nah, atau juga nanti bisa juga telepon di nomor IGD kita langsung di unit kita itu di 0331 286 1900. Jadi Sobat K, sekali lagi untuk layanan emergency di Siloam Hospitals Anda bisa langsung hubungi 0331 286 1911. Mohon maaf. Saya ulangi lagi ya, 0331 286 1911. Kalau mungkin Anda berada di luar kota dan mengalami kejadian yang sama dan nggak ngerti harus ngubungi yang kemana, langsung aja ke 1.500 911. Dicatat kalau nomor emergency ini ya, karena kan khawatir ada apa-apa, kita langsung hubungi. Dan ngomong-ngomong juga sebelum kita lanjut ke mengupas tentang cedera otak, pastikan Sobat K sudah install aplikasi My Siloam. Karena banyak banget ya kegunaannya ya Mbak ya. Biasanya buat apa aja nih Mbak? Itu bisa cek MCU, medical check up, terus bisa check in juga, self check in. Terus juga bisa setelah biasanya rekam medis itu rahasia ya, tapi ternyata kita di aplikasi itu sudah bisa lihat sendiri dokter. Jadi kita langsung lihat hasilnya kita sendiri di situ bisa.
Jangan Oke. lupa di-download di App Store maupun Play Store. Play Store ya. Sudah tersedia Sobat K di App Store maupun Play Store Anda. Pastikan Anda sudah download dan Anda bisa mengetahui banyak sekali layanan yang tersedia di aplikasi My Siloam. Soalnya nggak perlu ke rumah sakit buat antri, di self check in itu sendiri bisa langsung dikasihkan ke bagian registrasi kami, langsung ke dokternya langsung. Yang dituju nanti Iya. langsung ya, mantep, keren banget tuh. Oke, kita lanjutkan tentang cedera otak. Ketika manusia mengalami cedera otak nih dok, apa yang akan terjadi biasanya? Yang akan terjadi tentunya sesuai dengan namanya ya. Iya. Cedera otak adalah kondisi di mana fungsi otak itu mengalami gangguan karena adanya luka atau cedera yang pada kondisi ini disebabkan karena kecelakaan yang sudah dialami sebelumnya. Oke. Karena otak itu sedemikian banyak fungsinya, karena kan mudahnya adalah otak itu kalau kita komputer CPU-nya. Jadi dia yang akan meregulasi, dia pusat kontrolnya segala hal. Dengan masing-masing fungsinya tiap wilayah beda-beda semua. Jadi tergantung seberapa berat cederanya, seberapa banyak bagian yang terganggu, dan bagian mana yang terganggu, yang tugasnya apa. Oke. Itu yang nanti akan timbul gejalanya sesuai dengan kondisinya. Iya. Kalau yang mengalami kerusakan adalah di bagian pengaturan gerak, misal pengaturan gerak sisi kanan, maka tubuh sisi kanan yang akan mengalami gangguan, entah itu mulai dari kelemahan atau kesemutan atau bahkan bisa sampai kelumpuhan. Kalau yang terganggu adalah misalnya bagian fungsi bicara, ya nanti fungsi bicaranya akan terganggu. Fungsi bicaranya terganggu seperti apa? Beda-beda. Ada yang fungsi pemahaman, ada yang fungsi menata bahasa, dan itu beda-beda, akan beda pada setiap orang. Oke. Karena itu kalau memang mendapati anggota keluarga atau kawan, relasi setelah mengalami benturan pada kepala, kok ada yang tidak biasa dengan orang ini, ada selain ada luka dan benturan yang jelas, Harus diwaspadai, Bu. kemudian kok bicaranya jadi melantur kah? Kalau sudah tidak sadar pasti ya langsung akan dibawa. Oh ini tidak sadar, Oke. pasti akan langsung dibawa ke rumah sakit Hanya biasanya. case-nya kalau dia masih Kalau dia masih sadar, tapi kok badan saya sisi kiri kok berat ya, atau geringgingan, atau kesemutan, jalan kok jadinya gampang jatuh, tersandung-sandung, atau bicaranya jadi melantur, kacau, atau kebingungan, ini di mana? Saya lagi ngapain? kayak lupa gitu Ya, ya, seperti hilang lupa. ingatan gitu ya. Ya, hilang ingatan. Nah, itu termasuk salah satu yang harus diwaspadai. Gegar otak itu sudah terjadi, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau sampai ada kejang. Seperti itu. Baik, ini yang kita khawatirkan ya ketika orang-orang kadang tidak paham ya dengan kondisi orang-orang di sekitar mereka yang sedang mengalami benturan tadi, tiba-tiba ada gangguan. Yang paling sering memang kita ketahui ini adalah hilang ingatan ya dok. Yang sering disebut-sebut Sering terutama disebut-sebut, di TV-TV, terutama di TV. di acara sinetron, telenovela. Oke. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, bahkan nyeri kepala pun, pusing berputar, kepala terasa berat, cenderung ngantuk, itu semua adalah gejala dari gegar otak atau cedera otak itu sendiri. Dan itu patut diwaspadai. Dan ada satu lagi yang sangat menjadi perhatian adalah ada beberapa kasus yang setelah dia mengalami benturan itu orangnya tidak ada masalah, tidak ada keluhan, sadar baik, tapi kemudian tiba-tiba tidak sadar. Itu adalah sesuatu yang sangat gawat darurat dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena sering pada kejadian seperti itu yang terjadi adalah ada pendarahan otak yang awalnya kecil tapi dia pendarahannya berlangsung terus sehingga dia menjadi semakin besar. Itulah yang menyebabkan awal setelah dia benturan dia sadar tapi tiba-tiba menjadi tidak sadar. Kalau
tidak segera dibawa ke rumah sakit, ada kemungkinan pada saat tiba di rumah sakit sudah tidak dapat lagi dilakukan pertolongan. Oh, ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya, semoga masih bisa dilakukan pertolongan walaupun itu tujuannya menolong nyawa, bukan mengembalikan yang bersangkutan ke kondisi 100% sama persis seperti sebelum terjadinya benturan. Baik, jadi setelah orang tersebut mengalami masa pemulihan bisa berubah ya dok ya? Berubah Fungsi dalam artian ininya ya, kayak misalkan yang awalnya mereka mungkin kondisi sifatnya ya itu. ya, jadi kan seperti yang kita sudah bahas tadi ya, gegar otak itu adalah gangguan fungsi otak karena adanya perlukaan pada jaringan otak yang disebabkan oleh benturan. Baik. Jadi ya memang sudah ada yang terganggu fungsi otaknya. Apakah bisa dikembalikan? Pada prinsipnya sel otak itu ada beberapa jenis. Hanya saja yang berfungsi untuk yang sering kita bicarakan, oh ini berfungsi untuk ngatur ini dan itu dan lain-lain, itu sebenarnya adalah sel yang namanya sel saraf utamanya sel saraf. Nah, sel saraf ini setelah melewati usia tertentu, setelah melewati masa pertumbuhan otak, praktis bisa dibilang hampir tidak ada pertumbuhan sel otak baru yang bermakna. Jadi kalau sudah ada bagian otak yang rusak, ada bagian sebagian sel saraf yang rusak, sel saraf yang bersangkutan tidak bisa dihidupkan kembali. Akan tetapi, kalau kita buka di literatur, di istilah medis, itu ada yang namanya brain plasticity, plastisitas dari otak. Di mana sesuai dengan kata-katanya plastik, berarti lentur dong, bisa ditekuk-tekuk, bisa diatur, intinya elastis, bisa dimolding. Ya, jadi itu adalah kemampuan dari sel otak untuk mempelajari hal baru. Sel saraf itu bisa mempelajari hal baru dengan syarat dia diberikan rangsangan, latihan. Jadi kalau orang yang sudah mengalami cedera otak, kemudian misal dia terganggu fungsi geraknya, dia mengalami kelemahan tubuh di sisi kanannya, apakah bisa balik normal, dok? Kalau untuk kembali 100% persis sebelum kejadian gegar otak, itu tidak bisa. Tapi otak yang tersisa bisa dilatih dan itu bisa bagian sel otaknya bisa mempelajari untuk bagaimana menggerakkan lagi tubuh sisi kanannya dengan sebaik mungkin. Jadi kata-katanya di sini adalah berfungsi sebaik mungkin, bukan kembali 100%, kembali ke 100% seperti sebelum kecelakaan. Iya. Karena mudahnya aja, misal kita kecelakaan nih di dapur, jari teriris, luka di kulitnya, dijahit secantik apapun, sebagus apapun, pasti akan tetap ada bekasnya. Seperti itu. Ada dikit-dikit bekasnya dan itu nggak bisa benar-benar 100%. Kecuali kalau foto diedit ya. Itu lain lagi ceritanya. Sayangnya tidak kulit ada. Kita tidak bisa kulit kita kalau secara normal nggak bisa ya sobat. Apalagi otak kita tidak bisa diedit. Tidak bisa diedit 100%. Baiklah, kita akan bahas kembali nanti setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita masih mengulas tentang cedera otak hari ini Sobat K. Oke, tadi kita udah tahu tentang apa yang terjadi pada tubuh ya ketika mengalami cedera otak. Ternyata setelah kita mengalami cedera otak, tubuh belum tentu bisa mengembalikan kembali otak ini ya, kembali 100% seperti sebelumnya. Maka butuh waktu berapa lama itu dok biasanya agar kita bisa benar-benar kembali pulih? Tentunya berbeda-beda pada tiap orang karena tergantung kembali lagi seberapa berat cedera otaknya, seberapa terganggu fungsi kerja tubuhnya yang berhubungan dengan apa-apa yang dimanage oleh otak yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya karena seperti yang kita bilang tadi, karena adanya brain plasticity, bagian otak yang masih baik bisa
dilatih mengambil alih pekerjaan bagian otak yang sudah rusak, maka itu akan berakibat pada sel-sel saraf yang tersisa. Sel otak yang efektif itu akan bekerja lembur kan. Dia masih punya pekerjaan dia asalnya dan dia mengambil alih kerjaan temannya yang baru. Otomatis untuk seseorang yang bekerja lembur, dia butuh nutrisi yang lebih. Dan segala kebutuhannya, mulai dari itu kebutuhan nutrisi, kebutuhan itu cairan atau air putih, kemudian kebutuhan istirahat, dan kebutuhan pelatihannya harus dipenuhi. Karena kalau nggak dilatih bertahap juga, tidak ada pelatihan yang bertahap, maka kan target untuk kemampuan melakukan hal barunya tidak akan tercapai. Jadi ya kembali, seberapa cepat seseorang bisa mengejar target rehabilitasi istilahnya target rehabilitasi yang diharapkan, ya seberapa baik orang itu memposisikan dirinya, mengatur dirinya untuk menghadapi rehabilitasinya, mulai dari itu cairan, air minum, nutrisi, latihan fisiknya, mengatur pola istirahatnya, itu semua akan mempengaruhi seberapa cepat dia mencapai hasil. Beda-beda tiap orang. Setiap orang ya. Ini keluarga berpengaruh juga nih ya bagi lu ya. Supportnya. Orang-orang di sekitar mereka ya, agar nanti bisa mendorong pemulihannya pasien. Pemulihannya lagi. Tapi kalau selama ini pasien yang dihadapin oleh Dokter Lily, yang parah banget itu sampai di fase apa itu dok biasanya? Ya kembali kita bicarakan tadi, gegar otak berat adalah gegar otak yang kondisinya mengancam nyawa. Tidak sedikit kejadian di Jember ini datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi kita manusia sudah tidak bisa melakukan tindakan yang bermakna. Jadi kalau bilang derajat keparahan, ya seperti itu. Tapi kapan kita bisa menentukan apakah ini kira-kira mengancam nyawa atau tidak? Kita baru bisa menentukan setelah kita evaluasi sendiri pasiennya yang bersangkutan. Jadi kalau tidak dibawa ke rumah sakit, kami pun tidak bisa menentukan. Karena itu kalau memang ada kejadian yang curiga gegar otak, ya memang lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Karena dalam kondisi tertentu, ya itu adalah kondisi yang mengancam nyawa. Kalau sudah terlanjur parah ya, baru jadi kalau kondisinya memang kesadarannya sudah demikian buruknya, jadi kalau di kami ada istilahnya critical coma kritis. Koma kritis ya kemungkinan besar sudah tidak banyak penanganan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Dan termasuk juga untuk pengambilan keputusan. Pada saat seseorang mengalami gegar otak dengan disertai kondisi yang memerlukan tindakan operasi untuk tujuan menyelamatkan nyawa, jika keputusan tidak segera dibuat, maka kami juga tidak bisa segera bertindak. Karena tergantung lagi kepada keputusan keluarga. Karena kan tujuannya menyelamatkan nyawa. Nah, dan benar-benar tujuannya menyelamatkan nyawa, karena kembali tadi untuk kecacatannya ya butuh effort tersendiri di mana tergantung dari kondisi otak yang berhasil diselamatkan. Bahkan juga seperti penanganan operasi ya. Itu juga bergantung pada kondisi pasiennya ya dok. Bergantung pada kondisi pasiennya. Jadi tujuan operasinya apakah menyelamatkan nyawa ataukah mengurangi resiko infeksi atau yang lain, dan target operasinya apa, kemungkinan yang bisa kita capai apa, itu pada tiap kasus beda-beda semua. Kadang-kadang kita memang ketika dalam suatu kondisi pengen agar cepat maksimal pemulihannya dok. Bisa nggak kita berusaha melakukan apapun agar bisa lebih cepat pemulihan ini setelah orang mengalami gegar otak? Jadi tentunya ada hal-hal yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan, mulai dari kecukupan air minum, kecukupan gizi berapa yang dia butuhkan, kemudian rencana
pelatihan di sini yang kita sering dengar adalah fisioterapi. Jadi tentunya program fisioterapinya ya itu akan berbeda pada tiap orang. Kalau kita pengen hasil lebih baik, lebih cepat, ya otomatis mulai dari kebutuhan minum, kebutuhan gizi, kebutuhan fisioterapi, kemudian istirahat yang sesuai, itu harus disesuaikan semua. Karena maksimal atau tidaknya pemulihannya ya tergantung dari kolaborasi semua hal ini. Jadi kalau cuman fisioterapi bolak-balik ke rumah sakit, tapi tidak diulang di rumah, tidak rajin mengerjakan PR-nya yang di rumah, kemudian makan juga nutrisinya pilih-pilih, nutrisinya sehingga tidak tercukupi, tidak cukup, cairan tidak cukup. Kemudian ada orang yang berpikir, saya forsir, saya latihan terus, saya nggak istirahat. Ya, akhirnya kan tubuhnya kelelahan, malah tidak akan bisa mengalami pemulihan. Jadi harus seimbang semua itu, harus seimbang. Ikutilah anjurannya ya dok ya. Tentunya akan kita diskusikan bersama tim. Untuk tiap pasien itu beda. Ya. Tergantung pada kondisinya juga. Tergantung pada kondisi masing-masing. Dan dari keluarga juga kembali lagi akhirnya ya dok ya. Kembali lagi. Pada saat dia di rumah ya. Apakah latihan, apakah terpenuhi nutrisinya? Ya, karena kan sebenarnya yang kita lakukan di rumah sakit adalah menangani kegawat daruratannya. Setelah perawatan di rumah sakit yang berurusan dengan kegawat daruratan itu selesai, maka otomatis kan sudah bisa berobat jalan istilahnya. Berobat jalan itu maksudnya ya tidak harus diam di rumah sakit. Pulang kontrol sambil kita update. Program kita minggu ini apa, program berikutnya apa. Ya, kalau untuk pasien-pasien dengan kondisi gegar otak, rata-rata mereka akan mengalami keterbatasan kan, karena gangguan fungsi otaknya itu tadi. Otomatis sebenarnya yang pegang peranan paling besar adalah keluarga. Jadi kalau program itu tidak jalan, PR-PR-nya tidak dikerjakan, ya maka pemulihannya tidak akan semaksimal itu. Bahkan sesuai harapan mereka ya. Ketika mereka sudah kembali pulih ya, dan untuk waktu mereka harus kembali ke aktivitas normalnya itu menyesuaikan dengan kondisi ya. Dan karena sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi sudah kan butuh latihan bertahap. Bahkan untuk kembali kerja pun beban kerja atau yang sekolah beban pelajaran itu, jadi kita akan memuat bertahap, loading ulang, menyesuaikan dengan kondisi fisiknya. Anak-anak, orang dewasa, apakah ada mungkin anak-anak bisa lebih cepat pulih atau tetap sesuai kondisinya dok? Ya, jadi kalau semua itu dikondisikan dalam kondisi ideal, anak-anak yang memang pada usia otak itu masih mengalami pertumbuhan, otomatis mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk pulihnya lebih maksimal. Kenapa? Karena balik ya tadi, kemampuan otak mengambil alih pekerjaan baru itu kan namanya brain plasticity. Dimana pada anak-anak yang otaknya masih masa pertumbuhan dan pematangan, brain plasticity mereka lebih besar daripada dewasa. Jadi kesempatan untuk mereka belajar, kan anak-anak itu lebih mudah belajar hal baru. Nah itu. Tapi di sisi lain, anak-anak juga punya kondisi otak yang lebih sensitif karena otaknya belum matur. Dan itu akan memberikan resiko kejang yang lebih tinggi. Jadi ya tadi yang kita bilang bahwa dengan gegar otak bisa jadi kejang yang kalau kejang itu sudah istilahnya permanen ya, sudah ada sumbu kejangnya di dalam otak, itu akan jadi yang namanya epilepsi. Atau kalau orang awam bilangnya ayan itu. Nah, kemungkinan untuk terjadinya epilepsi setelah gegar otak pada anak-anak yang otaknya masih mengalami proses pematangan pertumbuhan itu lebih besar daripada yang dewasa.
Oke, memang kalau secara kondisi mungkin mereka bisa lebih cepat ya. Pemulihan lebih Pemulihannya, cepat. tapi resikonya juga lebih Iya. tinggi. Jadi karena itu baik anak-anak maupun dewasa sebisa mungkin jangan sampai terjadi gegar otak. Iya, tapi kadang ya namanya resiko ya dok ya, Ya. kita nggak ada yang tahu ya. Kita beraktivitas dimanapun, dalam kondisi apapun, selalu ada peluang untuk terjadinya resiko tersebut. Kita akan kembali lagi nanti Sobat K membahas mitos-mitos dan fakta yang selama ini beredaran tentang cedera otak. Kita sudah masuk di sesi terakhir BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita membahas tentang mengupas lebih dalam cedera otak bersama Dr. Lili Natalia, dokter spesialis bedah syaraf Siloam Hospitals Jember. Sebelum kita ke mitos fakta, mungkin boleh diinfokan dulu nih jadwal Dr. Lili. Ya lu. Aduh, jadwalnya Dokter Lili itu tiap hari Selasa sama Kamis nih. Jadi Sobat K yang mau konsultasi sama Dokter Lili itu bisa ke Siloam di hari Selasa sama hari Kamis jam 4 sore. Oke. Nah, itu juga nanti bisa pakai aplikasi My Siloam atau juga langsung datang ke rumah sakit. Kebetulan juga Dokter Lili kami juga sudah bekerja sama BPJS dan Dokter Lili bisa menerima peserta BPJS. Baik. Jadi jangan khawatir buat Sobat K yang pakai BPJS, buat konsultasi ke Dokter Lili bisa dipakai BPJS-nya. Nah, itu dia. Jam 4 sore sampai jam berapa, Dok? Bisa? Untuk hari Selasa itu sampai jam 6 sore, Selasa sampai jam 5 sore, maaf. Kalau yang hari Kamisnya itu sampai jam 6 sore. Baik, Selasa dan Kamis ya dari jam 4 sore. Nah, kita lanjut ke mitos dan faktanya nih Sobat K. Ini yang pertama adalah cedera otak bisa mengubah kepribadian seseorang. Kira-kira mitos atau fakta itu dok? Ditunjukkan ke kamera. Fakta. Fakta ya. Ya. Baik. Karena seperti yang kita sudah obrolkan tadi, tiap bagian otak itu mengatur sesuatu hal dari kehidupan manusia. Jadi ada bagian otak yang mengatur perilaku manusia. Apakah orang itu yang mudah marah, ramah, dan lain-lain, itu ada bagian otak yang kita simpelnya kita sebut otak bagian depan. Kalau secara medis kita sebutnya frontal lobe. Otak bagian depan itu dia yang bertanggung jawab paling banyak mengatur perilaku manusia. Kalau memang karena gegar otaknya terjadi gangguan pada bagian otak depan, ya otomatis perilakunya ada kemungkinan berubah dari perilaku sebelum kecelakaan itu terjadi. Tapi apakah menjadi lebih baik, lebih buruk? Tidak ada yang tahu. Dan kalau ditanya, ada nggak dok yang berubah jadi lebih baik? Ya, Ada. Justru itu bersyukur ya malah ya lebih baik. Iya. Ya. Dan ada yang berubah jadi lebih buruk? Ada. Ada juga. Nah, Berubah mari. menjadi lebih sopan? Iya. Ada. Berubah menjadi lebih tidak sopan? Juga ada. Jadi kita tidak bisa memprediksi perubahannya seperti apa. Baik. Seperti itu. Bisa mengubah kepribadian seseorang Sobat K. Ya bersyukur kalau lebih baik kepribadiannya ya. Yang lebih Tapi buruk ini yang harus akhirnya harus diterapi juga nih ya. Masalahnya kembali Kembali kan, lagi ya. kalau untuk masalah kepribadian tidak bisa dilatih juga. Tidak bisa 100% dilatih permanen. Oke, baik. Selanjutnya, cedera otak bisa meningkatkan peluang Alzheimer. Fakta. Fakta lagi nih. Ya, jadi Alzheimer itu adalah bagian dari salah satu jenis demensia. Demensia itu apa? Demensia itu adalah kondisi degenerasi. Degenerasi itu adalah kondisi di mana awalnya ada dan berfungsi dengan baik menjadi tidak ada dari otak. Yang paling sering kita bilang adalah kepikunan, di mana orang di usia lanjut, biasanya kita bilang yang pikun adalah orang usia lanjut kan, di mana asalnya orang itu berbahasa dengan baik, berhitung, intinya mulai dari fungsi kecerdasan, fungsi gerak, segala fungsi yang berhubungan dengan otak yang awalnya baik, tiba-tiba menjadi menurun. Atau secara proporsional, secara progresif menurun. Itu namanya degenerasi dari otak.
Di mana memang kalau dari hasil penelitian literatur, pada orang yang mengalami cedera otak, karena dia sudah mengalami kerusakan otak lebih dahulu, otomatis degenerasinya akan terjadi lebih awal. Dan salah satunya bentuk degenerasinya yaitu tadi Alzheimer itu. Baik. Alzheimer ya, jadi cedera otak bisa meningkatkan peluang Alzheimer, itu adalah fakta. Yang berikutnya, penggunaan helm bisa melindungi diri dari cedera otak, dok. Nah, ini antara mitos dan fakta. Sebenarnya fakta kalau pemilihan dan cara penggunaan helmnya itu tepat. Pemilihan dalam hal baik itu ukuran, kualitas helm. Ya, yang paling penting adalah itu. Kualitas dan ukuran. Sedangkan cara penggunaan, otomatis penggunaannya harus pas, harus dikunci. Ya, itu tadi. Intinya kembali suatu alat itu baru akan berguna efektif bila dia digunakan secara tepat. Itu. Berarti memang fakta memang ya, dok ya, fakta bisa sebenarnya melindungi diri, tapi tergantung helm yang dipakai yang seperti tergantung apa. Helm yang dipakai, nggak kelonggaran, nggak kekecilan, kemudian kualitas helmnya apakah dikunci atau tidak. Dan kembali lagi, telah dilakukan penelitian, ini sih lebih concernnya awal di mobil, balap mobil. Ternyata sudah ada pernyataan sehubungan dengan balap mobil, yang dimana kita tahu mobil-mobil tertentu untuk race car, untuk mobil balap itu memang sudah sistem keselamatannya itu jauh lebih kompleks dan lebih aman dibandingkan kendaraan-kendaraan lain. Tapi ternyata mereka menyatakan bahwa kalau sudah mencapai kecepatan 150 km per jam itu tetap fatal kecelakaannya. Ini untuk mobil yang sedemikian advance-nya dengan sistem keselamatan yang sudah sangat advance, yang memang untuk balap mobil. Jadi bisa dibayangkan kalau kita ngomongkan helm, maka kita berpikirnya adalah sepeda motor, yang dari motor itu sendiri tidak ada sistem keselamatan yang cukup baik. Satu-satunya perlindungan kita adalah helm. Jadi kalau kecepatannya melebihi kecepatan aman yang disarankan, ya tentunya kita tidak heran kalau kecelakaan yang diakibatkan akan sangat berat. Iya, baik. Yang berikutnya, perawatan cedera otak hanya dapat dilakukan di rumah sakit, tidak bisa dirawat sendiri. Mitos ya. Tapi dalam artian adalah penanganan awal, faktanya adalah penanganan awal tetap di rumah sakit. Yang bisa dilanjutkan di rumah adalah setelah kegawat daruratan itu terlewati. Jadi kalau ditanya apakah mitos atau fakta, kalau secara keseluruhan perawatan gegar otak itu tidak seterusnya di rumah sakit sampai jadi sembuh normal, kembali seperti semula, tidak. Tapi ada sebagian perawatan di mana saat kegawatan itu masih ada, itu akan dilakukan di rumah sakit. Lanjutannya sebagian di rumah, sebagian di rumah sakit. Apa yang di rumah sakit? Ya untuk menerima PR-nya fisioterapi, otomatis kan ke rumah sakit berkonsultasi dengan dokter spesialis fisioterapi dan rehabilitasi mediknya. Pokoknya untuk evaluasi kondisi dan lain-lain. Baik. Berarti mitos ya, kalau misalnya cuma dilakukan di rumah sakit, di rumah juga justru berperan penting. Justru di rumah itu yang perawatannya untuk selamanya. Tentunya kolaborasi tetap dengan timnya. Jadi untuk orang gegar otak, keluarga, pasien, dokter, perawat, teman-teman fisioterapi itu semua satu tim. Baik. Itu dia Sobat K tentang mitos dan fakta yang selama ini beredar mengenai cedera otak. Kita sudah masuk di bagian terakhir, mungkin ada informasi dulu nih dari Mbak Galuh. Ada
banyak sih, Oke. tapi Sobat K bisa langsung lihat di sosial media kita, itu di Siloam Jember Instagramnya, terus juga bisa akses website kita di www.siloamhospitals.com. Baik, terima kasih informasinya nih Mbak Galuh Terima ya. kasih, Kopassus Mas Ihsan. bulan ini ya masih ya? Masih, Iya. masih berlaku sampai akhir Maret. Baiklah, dimanfaatkan ya Sobat K. Soal itu kan medical check up ya Mbak Galuh ya. Ya eman-eman kalau nggak dipakai ya. Iya, karena kita itu suka ngecek perawatan ini dari luar ya dok ya, perawatan fisik, tapi dari dalam belum Dalamnya tentu. enggak kadang. Padahal sebenarnya kalau dari dalam terawat dengan baik, otomatis luarnya akan Luarnya bagus. juga ngikut, Aman. pasti akan lebih bagus lagi. Baiklah, ya, ada kesimpulan mungkin dok dari pembahasan kita hari ini? Kesimpulannya, jangan remehkan gegar otak. Bila sudah terjadi gegar otak atau kecurigaan gegar otak, sebaiknya segera ke rumah sakit, ke UGD. Kalau memang nanti ternyata tidak didapatkan kegawatan, ya tetap akan dipulangkan. Tapi kalau ada kegawatan, lebih baik jika bisa ditangani lebih awal. Lebih cepat, lebih Ya. Baik, Dan tentunya tidak kalah pentingnya bagaimana kita mencegah gegar otak itu terjadi. nah, mencegahnya ya hati-hati ya dok ya. Ya. Selalu berhati-hati ya, berkendara juga kalau sudah sesuai dengan ketentuan ya dok ya, kecepatannya ya, Kapasitas kendaraannya kendaraannya. juga, bahkan ketika aktivitas di rumah, olahraga juga semua harus diperhatikan. Terima kasih banyak Dr. Lili Natalia Terima sudah kasih. hadir sore hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan Sobat K, bagaimana mencegah dan juga bagaimana melakukan penanganan terhadap cedera otak. Kita mengetahui juga tadi gejala-gejala yang timbul, kemudian bagaimana penanganannya, serta dari Mbak Galuh juga info-infonya. Makasih banyak nih Mbak Galuh ya. Terima kasih Mas Ihsan. Yang pasti Anda bisa terus menjaga kesehatan Sobat K, mempercayakan layanan kesehatan Anda kepada Siloam Hospitals Jember. Langsung saja Sobat K bisa unduh aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store dan App Store. Kalau pengen kesana langsung di Kompleks Lipo Mall Jember di Jalan Gajah Mada ya Mbak Gajah ya. Mada nomor 104. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya sore hari ini. Terima kasih kasih. juga Terima kasih, untuk sama-sama. Sobat K yang sudah menyaksikan BTS. Sampai jumpa di edisi berikutnya.